Selingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Kini mantan suamiku dan pelakor itu ditangkap KPK karena korupsi BBM. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Ulfa, menjalani kehidupan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Bersama Mas Lukman, suami yang mapan dan penuh wibawa, serta dua anak kami, Ardi dan Lila, aku merasa memiliki segalanya. Rumah kami megah, berdiri kokoh di salah satu perumahan elit di kota ini. Setiap sudutnya menggambarkan kesuksesan dan kenyamanan. Dari ruang tamu yang luas dengan sofa kulit mahal hingga dapur yang selalu dipenuhi aroma masakan lezat, semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Sebagai ibu rumah tangga, aku mencurahkan seluruh waktuku untuk merawat keluarga. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, memastikan sarapan siap sebelum Mas Lukman berangkat ke kantor dan anak-anak pergi ke sekolah. Aku menyukai rutinitas ini. Memastikan dasi Mas Lukman terikat rapi, mengusap kepala Ardi agar semangat menjalani harinya, dan mengepang rambut Lila yang selalu merengek ingin dihiasi dengan pita warna-warni. Aku merasa hidupku lengkap. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa berbeda seiring berjalannya waktu. Aku mulai merasakan ada yang berubah pada Mas Lukman. Dulu, ia selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersama kami, bercanda dengan anak-anak, dan mencium keningku sebelum pergi. Kini, ia lebih sering terburu-buru, hanya menyesap kopi sambil menatap layar ponselnya yang seakan tak pernah lepas dari genggamannya. Awalnya, aku berpikir itu hanya karena tekanan pekerjaan. Perusahaannya, yang bergerak di bidang energi, memang sedang berkembang pesat. Beberapa kali ia bercerita tentang proyek-proyek besar yang sedang mereka kerjakan, investasi yang menjanjikan, serta rencana ekspansi ke luar negeri. Aku bangga padanya. Aku mengerti bahwa kesuksesan menuntut kerja keras, dan aku ingin menjadi istri yang mendukung sepenuhnya. Tapi lama-lama, ada sesuatu yang terasa ganjil. Mas Lukman semakin sering pulang larut malam, terkadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan rapat di luar kota. Jika dulu ia selalu memberi kabar dengan penuh perhatian, kini pesannya singkat dan formal. Ada meeting mendadak, atau jangan tunggu, aku pulang malam. Tak ada lagi sapaan manis atau candaan seperti dulu. Aku mencoba menepis kecemasan yang mulai menggerogoti hatiku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah fase. Bahwa setiap pernikahan pasti mengalami pasang surut. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Tatapannya yang dulu penuh cinta kini terasa dingin. Pelukannya yang dulu hangat kini terasa sekadar rutinitas. Bahkan ketika kami berbicara, rasanya ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Satu malam, aku memutuskan untuk menunggu kepulangannya. Anak-anak sudah tidur, dan aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai mendingin. Jarum jam sudah melewati angka 1 dini hari, tapi Mas Lukman belum juga pulang. Aku mencoba meneleponnya, namun tidak diangkat. Pesan yang kukirim hanya centang 2 tanpa balasan. Aku mulai gelisah. Dulu, jika ia pulang terlambat, setidaknya ia akan memberitahuku. Aku berjalan ke jendela, menatap jalanan yang sepi. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan suara gemericik yang menambah suasana hatiku yang kalut. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia masih rapat, mungkin ponselnya mati, mungkin ia hanya lelah dan lupa mengabari. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku hanya belum siap untuk menghadapinya. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, hujan turun dengan deras. Aku duduk di kamar, memeluk lutut sambil menatap ponselku yang sunyi. Mas Lukman belum pulang, dan ini bukan pertama kalinya.
Sebulan terakhir, ia semakin sering menghilang dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba menahan diri untuk tidak berpikiran buruk, tapi rasa curiga itu semakin menyesakkan dada. Aku mengenalnya terlalu baik. Kesibukan bukanlah alasan untuk berubah sejauh ini. Saat itu, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Langkah kaki Mas Lukman terdengar berat saat ia masuk. Aku menunggu di kamar, berharap ia akan langsung datang menemuiku, seperti dulu. Tapi menit-menit berlalu, dan yang kudengar hanyalah suara air dari kamar mandi. Aku memutuskan untuk keluar dan menemuinya di ruang tamu. Ia tampak lelah, duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya. Ketika aku mendekat, ia langsung menyimpan ponsel itu di saku jasnya, gerakan kecil yang membuat hatiku berdegup tak nyaman. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya bertanya, "Mas, kenapa belakangan ini sering pulang larut?" Ia menghela napas, lalu menjawab tanpa menatapku, "Kerjaan lagi banyak, FA. Proyek-proyek baru butuh perhatian lebih." Aku ingin mempercayainya, sungguh. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa hampa, seolah-olah ia hanya menghafal alasan yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku menggigit bibir, ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa Mas makin jarang ngobrol sama aku? Bahkan anak-anak juga ngerasa Mas berubah." Ia menoleh dengan tatapan lelah, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, "FA, aku capek. Bisa kita nggak bahas ini sekarang?" Aku terdiam, merasa ditolak. Dulu, setiap kali ada masalah, kami selalu membicarakannya. Tapi sekarang, seolah-olah aku hanyalah gangguan di tengah kesibukannya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku tahu ini bukan waktunya. Dengan berat hati, aku mengangguk dan kembali ke kamar. Tapi aku tidak bisa tidur. Rasa curiga itu semakin menggelayut di benakku. Aku teringat pada ponselnya yang selalu ia genggam erat. Ia tak lagi membiarkan ponselnya tergeletak sembarangan seperti dulu. Setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru membukanya. Dan malam ini, ia bahkan langsung menyembunyikannya ketika aku datang. Hatiku berdebar saat aku akhirnya mengambil keputusan yang selama ini kutahan-tahan. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Aku harus tahu apakah kecurigaanku benar atau hanya ketakutan yang berlebihan. Dengan langkah hati-hati, aku bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Mas Lukman sudah tertidur di sofa ruang tamu. Jasnya tergantung di sandaran kursi. Aku bisa melihat ponselnya menyembul dari saku jas itu. Tanganku gemetar saat aku meraihnya. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya mempercayai suamiku. Tapi jika ia tidak mau memberitahuku yang sebenarnya, aku tidak punya pilihan lain. Dengan cepat, aku membuka layar ponselnya. Jantungku hampir berhenti saat kulihat ada pesan dari seseorang bernama Rana. Aku mengenal nama itu. Dia adalah sekretaris Mas Lukman. Dengan napas tertahan, aku membuka percakapan mereka. "Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi?" "Sabar ya, sayang. Aku bakal cari waktu secepatnya." Tangan dan tubuhku mendadak membeku. Mataku membaca ulang pesan itu, memastikan aku tidak salah lihat. "Sayang." Kata itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menggulir percakapan mereka ke atas, menemukan lebih banyak pesan penuh kemesraan. Rana mengirimkan foto-foto selfie-nya, disertai pesan manja yang membuat perutku terasa mual. Aku hampir menjatuhkan ponsel itu dari tanganku. Napasku memburu, tenggorokanku terasa kering. Aku ingin menangis, berteriak, membangunkan Mas Lukman dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhku terasa lemas, seolah-olah seluruh tenaga telah menguap. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Satu sisi dalam diriku ingin menyangkal. Mungkin ini hanya salah paham, mungkin hanya sekadar teman kerja. Tapi hatiku tahu bahwa tidak ada teman kerja yang berbicara seperti ini. Tidak ada teman kerja yang memanggil,
Sayang. Aku duduk di lantai, masih memegang ponsel itu erat-erat. Selama ini, aku mencoba menepis semua tanda-tanda, mencoba percaya bahwa suamiku masih mencintaiku seperti dulu. Tapi kenyataan telah menamparku keras malam ini. Dengan tangan gemetar, aku menutup ponsel itu dan mengembalikannya ke saku jasnya. Aku tidak ingin Mas Lukman tahu bahwa aku telah membaca pesan itu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk memahami bagaimana hidupku yang tampaknya sempurna ini bisa runtuh dalam sekejap. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata yang basah. Hatiku terasa hancur. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis sepuasnya. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah berbaring di sana, membiarkan air mata mengalir diam-diam. Hari itu, langit mendung seolah ikut menyesaki dadaku yang penuh dengan kegelisahan. Sudah beberapa hari sejak aku menemukan pesan dari perempuan bernama Rana di ponsel Mas Lukman. Dan sejak itu, hidupku berubah menjadi bayangan dari kebahagiaan yang dulu aku kenal. Aku tidak bisa lagi tersenyum lepas seperti sebelumnya. Tidak bisa lagi menikmati setiap pagi dengan secangkir teh hangat dan tawa anak-anak. Setiap detik terasa seperti menunggu bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku telah mencoba bertahan, mencoba berpura-pura tidak tahu sambil mencari keberanian untuk menghadapi Mas Lukman. Tapi semakin aku menahannya, semakin sakit rasanya. Aku tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang. Dan setiap kali aku melihat suamiku, hatiku terasa seperti diremas dengan begitu kuat hingga hampir hancur. Dan akhirnya, hari itu tiba. Mas Lukman pulang lebih awal dari biasanya. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Aku yang sedang di dapur, hampir menjatuhkan gelas yang kupegang saat mendengar suara langkah kakinya memasuki rumah. Ada sesuatu dalam caranya membuka pintu, dalam caranya menghela napas panjang sebelum melepas sepatunya, yang membuat firasat buruk semakin menguasai pikiranku. Aku mengikuti langkahnya yang menuju ruang tamu. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke depan, tanpa menyalakan TV atau memainkan ponselnya seperti biasanya. Aku mengambil tempat di seberangnya, jantungku berdebar keras saat ia akhirnya menatapku. Kita harus bicara. Hanya 3 kata, tapi mampu membuatku nyaris kehilangan keseimbangan. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Aku tahu apa yang akan ia katakan, tapi sebagian diriku masih berharap bahwa aku salah. Aku ingin bercerai. Dunia seketika berhenti berputar. Suara hujan yang mulai turun di luar terdengar seperti gema yang jauh, seakan-akan aku berada di dunia lain yang tak nyata. Aku menatapnya, mencari sesuatu di matanya, keraguan, penyesalan, atau mungkin setitik rasa bersalah. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi kosong. Kenapa? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar serak dan bergetar. Mas Lukman menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Aku sudah tidak mencintaimu lagi, F.A. Aku lebih bahagia dengan wanita lain, Rana. Rana, nama itu kini keluar dari mulutnya, seperti tombak yang menembus dadaku. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu, tapi otakku menolak untuk memahami. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berbagi hidup denganku selama bertahun-tahun, yang telah menjadi ayah dari anak-anakku, bisa mengucapkan hal itu dengan begitu mudah? Seolah-olah aku hanyalah kenangan yang tidak lagi penting baginya. Aku menggeleng pelan, masih berusaha melawan kenyataan yang ada di depan mataku. Mas, ini nggak masuk akal. Kita punya anak-anak, kita punya keluarga yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Apa semuanya nggak berarti buat Mas? Untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan emosi di matanya, entah itu kesal atau bosan. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada yang lebih tegas, Ulfa, aku sudah lelah. Aku sudah mencoba mempertahankan ini, tapi aku nggak bisa lagi. Aku ingin hidupku sendiri.
Hidupnya sendiri? Apakah selama ini aku hanya beban baginya? Apakah aku bukan bagian dari hidupnya? Air mataku mulai menggenang, tapi aku menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku mengatupkan bibirku erat-erat, menahan isak yang ingin keluar. Dan anak-anak? Mas nggak pikirin mereka. Mas Lukman terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, aku akan tetap bertanggung jawab. Aku akan kasih tunjangan untuk mereka. Aku tertawa miris. Tunjangan. Aku mengulang kata itu dengan nada penuh kepedihan. Kau pikir uang bisa menggantikan keberadaan seorang ayah dalam hidup mereka? Aku berharap kata-kataku bisa menyentuh hatinya, bisa membuatnya ragu, tapi wajahnya tetap dingin. Ia sudah memutuskan, dan aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubahnya. Aku merasakan dunia di sekitarku perlahan runtuh. Semua kenangan kami, tawa di pagi hari, pelukan di malam hari, janji-janji yang pernah kami ucapkan, semuanya terasa seperti ilusi. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi yang kulakukan hanyalah duduk diam, membiarkan hatiku hancur tanpa suara. Akhirnya, aku menghela napas panjang dan menatapnya dengan mata yang basah. Kalau ini yang kau inginkan, aku tidak bisa memaksamu. Tapi ingat, Mas, kau bukan hanya meninggalkan aku. Kau juga meninggalkan anak-anak kita. Mas Lukman tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil jaketnya, lalu berjalan menuju pintu. Aku tidak berusaha menghentikannya. Aku hanya duduk di sana, mendengar suara pintu tertutup dengan perasaan kosong. Ketika aku akhirnya sendirian, aku membiarkan air mataku jatuh. Aku menangis sejadi-jadinya, menggenggam dada yang terasa sakit, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, aku kehilangan suamiku. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan kepercayaan pada cinta yang selama ini kuanggap abadi. Hari pertama setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku terbangun dengan perasaan kosong, seolah-olah seseorang telah merenggut sebagian besar hidupku. Sisi tempat tidurnya yang dulu selalu hangat kini terasa dingin. Tidak ada suara air dari kamar mandi, tidak ada aroma kopi yang biasa ia siapkan sebelum berangkat kerja, dan yang paling menyakitkan, tidak ada sosoknya yang duduk di meja makan bersama kami. Aku berjalan ke dapur dengan langkah berat. Lila duduk di kursinya, mengaduk-aduk serealnya dengan tatapan kosong. Ardi, yang biasanya paling bersemangat di pagi hari, hanya menunduk, memainkan sendoknya tanpa minat. Mereka merasakan perubahan ini, dan aku tahu aku harus kuat untuk mereka. Ibu, ayah kapan pulang? Tanya Lila dengan suara kecil. Aku tersenyum pahit, berusaha menelan tangis yang hampir keluar. Aku tahu cepat atau lambat, aku harus memberitahu mereka kenyataan pahit ini. Aku harus menjelaskan bahwa ayah mereka telah memilih jalan lain, bahwa keluarga kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa menghancurkan kepolosan mereka dengan kebenaran yang begitu menyakitkan? Aku mengulurkan tangan dan mengelus kepala Lila dengan lembut. Ayah nggak tinggal di sini lagi, sayang. Tapi ayah tetap sayang sama kalian. Lila mengerutkan kening, seolah mencoba memahami kata-kataku. Tapi ayah kan selalu di rumah. Kenapa sekarang pergi? Aku tidak bisa menjawab. Rasanya terlalu menyakitkan untuk mengatakan bahwa ayah mereka memilih pergi demi wanita lain. Bahwa ia lebih bahagia dengan seseorang yang bahkan tidak mereka kenal. Aku hanya bisa menarik napas dalam dan berkata, nanti kalau kamu sudah besar, ibu akan jelaskan semuanya. Di seberang meja, Ardi meletakkan sendoknya dengan kasar. Aku tahu ayah nggak bakal pulang lagi. Aku nggak butuh penjelasan. Katanya dingin sebelum berdiri dan meninggalkan meja makan. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan hatiku semakin hancur. Aku tahu Ardi sedang berusaha menyembunyikan perasaannya, tapi aku juga tahu bahwa ia sedang terluka.
Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Aku harus menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa Mas Lukman, tanpa dukungannya, tanpa perlindungan finansial yang selama ini membuat hidup kami nyaman. Memang, ia masih mengirimkan tunjangan, tapi jumlahnya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup kami yang dulu. Aku mulai menghitung setiap pengeluaran dengan lebih hati-hati, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku sadar aku harus mencari penghasilan sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada uang dari Mas Lukman, terutama ketika aku tahu hatinya kini bukan lagi untuk kami. Maka, aku mulai mencari pekerjaan. Sebagai lulusan sarjana pendidikan, aku memutuskan untuk menjadi guru les privat. Aku memasang iklan kecil di media sosial dan dari mulut ke mulut, berharap ada yang membutuhkan jasaku. Awalnya, tidak ada respons. Tapi aku tidak menyerah. Aku mulai menyebarkan brosur di sekolah-sekolah, berbicara dengan orang tua murid yang kukenal, hingga akhirnya beberapa orang mulai menghubungiku. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu sambil menghitung uang hasil les pertamaku. Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa sedikit lega. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku akan berjuang demi anak-anakku. Namun, perjuangan itu lebih sulit dari yang kubayangkan. Mengurus 2 anak sendirian sambil bekerja bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, aku harus bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, mengantar mereka ke sekolah, lalu bergegas ke rumah-rumah murid untuk mengajar. Aku pulang dalam keadaan lelah, tapi tetap harus memastikan Ardi dan Lila mengerjakan PR mereka, menyiapkan makan malam, dan merapikan rumah. Kadang-kadang, saat malam tiba dan anak-anak sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, merasakan sepi yang begitu menusuk. Dulu, di saat-saat seperti ini, Mas Lukman akan duduk di sebelahku, mengobrol ringan sambil meminum teh hangat. Tapi sekarang, yang ada hanya keheningan. Ada malam-malam di mana aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menangis diam-diam di kamar, meremas bantal untuk meredam suara tangisku. Aku membenci kenyataan bahwa aku masih merindukannya, bahwa meskipun ia telah mengkhianatiku, sebagian diriku masih berharap ia akan kembali. Namun, setiap kali aku mulai terpuruk, aku melihat wajah anak-anakku. Mereka adalah alasanku untuk tetap bertahan. Suatu hari, ketika aku sedang menjemput Lila dari sekolah, aku melihat berita di layar TV yang tergantung di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Mas Lukman dan Rana, mereka tertawa bersama dalam sebuah acara bisnis, terlihat bahagia di depan kamera. Hatiku mencelos. Ia benar-benar telah melanjutkan hidupnya tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Aku ingin marah, ingin membenci mereka berdua, tapi pada akhirnya, aku hanya merasa lelah. Aku menggenggam tangan Lila lebih erat. Aku menatapnya yang sedang bercerita tentang teman-temannya di sekolah, tentang bagaimana ia belajar menggambar hari ini. Aku tersenyum, meskipun hatiku masih terluka. Aku akan baik-baik saja. Aku harus baik-baik saja. Karena sekarang, satu-satunya pilihan yang kumiliki adalah terus maju. Aku pikir setelah perceraian ini, aku bisa sedikit bernapas. Aku pikir setelah Mas Lukman memilih jalannya sendiri bersama Rana, aku tidak perlu lagi berurusan dengan mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Luka yang mereka tinggalkan ternyata tidak hanya berhenti di sana. Ia masih merayap, menyusup ke dalam kehidupanku dengan cara yang paling menyakitkan. Awalnya, gangguan itu terasa halus, hampir seperti kebetulan. Aku mulai sering mendengar nama Rana disebut di sekitar lingkunganku. Beberapa tetangga membicarakannya dengan nada yang aneh, campuran antara kekaguman dan gosip terselubung. Mereka mengatakan bahwa Rana bukan sekadar wanita penggoda, tetapi kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bisnis Mas Lukman. Katanya sekarang dia yang paling berpengaruh dalam perusahaan. Lebih dari sekadar istri. Aku tidak ingin peduli.
tidak ingin membiarkan setiap bisikan itu mempengaruhiku. Tapi yang membuatku benar-benar terpukul adalah ketika namanya mulai muncul di hadapan anak-anakku. Suatu malam, Ardi pulang dengan wajah masam. Ia melempar tasnya ke sofa dan langsung masuk ke kamar tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku mengetuk pintu dan mencoba berbicara dengannya. Tapi ia hanya menjawab singkat. "Ardi, ada apa, nak?" Tanyaku lembut. "Teman-teman di sekolah bilang kalau sekarang ayah punya istri baru," jawabnya datar. "Mereka bilang namanya Rana." Hatiku mencelos. Jadi, gosip ini bahkan sudah mencapai sekolah Ardi? Aku mencoba mengendalikan perasaanku, menelan emosi yang ingin meledak. "Itu nggak benar. Ayahmu belum menikah lagi." "Tapi dia udah sama perempuan itu, kan?" Suaranya penuh kemarahan. "Jadi apa bedanya?" Aku tidak bisa menjawab. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa Ardi benar. Tidak ada bedanya. Mas Lukman mungkin belum menikahi Rana, tapi ia telah memilihnya di atas segalanya. Di atas keluarganya sendiri, di atas anak-anaknya. Aku mencoba menenangkan Ardi, mengatakan bahwa kami tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain katakan. Tapi aku tahu, kata-kata itu hanya penghiburan semu. Namun, luka itu belum berhenti. Rana tidak puas hanya mengambil suamiku. Dia ingin memastikan aku tahu bahwa ia menang. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan di ponselku dari nomor yang tidak dikenal. "Ulfa, aku harap kamu bisa ikhlas. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya mencintai Mas Lukman, dan dia mencintaiku. Mungkin ini berat untukmu, tapi aku harap kita bisa hidup damai masing-masing. Rana." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku ingin tertawa, ingin marah, ingin menangis. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu. "Aku tidak berniat menyakitimu," katanya. Bukankah itu justru yang telah ia lakukan sejak awal? Aku meletakkan ponsel dan menarik napas dalam. Aku tidak akan membalas. Aku tidak akan memberikan kepuasan padanya untuk melihat bahwa pesannya berpengaruh padaku. Tapi ternyata, Rana tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku sedang berbelanja di supermarket ketika tanpa sengaja aku melihatnya. Ia berdiri di lorong yang sama denganku, mengenakan pakaian yang mahal dan elegan, dengan make-up yang sempurna. Mata kami bertemu. Ada senyum kecil di wajahnya. Senyum yang bukan sekadar sapaan, tapi seolah ingin menyampaikan sesuatu. Aku menang. Itulah yang terbaca dari sorot matanya. Aku menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihatnya, dan bergegas pergi ke kasir. Aku tidak ingin bertemu dengannya, tidak ingin berbasa-basi atau pura-pura sopan. Aku hanya ingin menjauh. Namun, sesampainya di rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di media sosial, ada foto terbaru yang diunggah oleh sebuah akun gosip. Foto itu memperlihatkan Mas Lukman dan Rana di sebuah acara bisnis, tampak mesra dan bahagia. Tapi yang lebih menyakitkan adalah komentar yang tertulis di bawahnya. "Pasangan yang serasi. Akhirnya Mas Lukman menemukan kebahagiaannya setelah sekian lama. Semoga langgeng." Aku mengepalkan tangan. Jadi, selama ini aku hanyalah penghalang bagi kebahagiaannya? Aku ingin berteriak. Aku ingin membalas semua ini, ingin menyerang balik. Tapi aku tahu, kemarahanku tidak akan mengubah apapun. Rana telah mengambil sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Aku harus lebih kuat. Aku tidak boleh membiarkan mereka menang dengan menghancurkan hidupku lebih dalam lagi. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap anak-anakku yang tertidur. Aku mengusap kepala mereka perlahan. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku lemah. Aku akan terus berdiri untuk mereka. Rana mungkin telah mengambil suamiku, tapi dia tidak akan pernah bisa mengambil harga diriku.
Aku selalu percaya bahwa kehidupan akan memberikan balasan yang setimpal. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa balasan itu akan datang begitu cepat. Awalnya, kabar tentang perusahaan Mas Lukman yang terlibat dalam dugaan korupsi terdengar samar, seperti angin lalu yang tidak jelas arahnya. Tapi semakin hari, semakin banyak tanda-tanda bahwa badai besar sedang menuju ke arahnya. Suatu siang, saat aku sedang duduk di ruang tamu setelah selesai mengajar les, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama yang masih bekerja di dunia korporasi. "Ulfa, kamu sudah dengar soal perusahaan Mas Lukman? KPK mulai menyelidiki proyek pengadaan BBM mereka. Katanya ada banyak kejanggalan dalam kontraknya." Aku membaca pesan itu berkali-kali, memastikan bahwa aku tidak salah paham. KPK, korupsi, apakah mungkin? Mas Lukman memang seorang pebisnis ambisius, tapi aku tidak pernah membayangkannya sebagai seseorang yang akan berani bermain kotor. Aku tidak langsung percaya. Mungkin ini hanya gosip. Mungkin ini hanya permainan politik. Atau mungkin ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan bisnisnya. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan berita itu, semakin banyak sumber yang membenarkan dugaan itu. Beberapa hari kemudian, berita itu mulai mencuat di berbagai media. Televisi menampilkan rekaman investigasi tentang dugaan korupsi besar dalam proyek pengadaan BBM yang melibatkan beberapa perusahaan, salah satunya milik Mas Lukman. Laporan itu menyebutkan adanya markup harga yang luar biasa besar, penggelapan dana, dan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi. Aku menatap layar televisi tanpa berkedip, seolah-olah otakku menolak untuk memproses informasi itu. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah suami yang dulu pernah aku cintai itu benar-benar terlibat dalam skandal sebesar ini? Aku teringat kembali masa-masa awal pernikahan kami. Mas Lukman bukan pria yang tamak. Ia bekerja keras, membangun bisnisnya dari nol, dan selalu berbicara tentang bagaimana ia ingin sukses dengan cara yang benar. Tapi mungkin, seiring waktu, ambisi telah menggerogoti moralnya. Mungkin, ketika uang dan kekuasaan sudah begitu menggoda, seseorang bisa lupa batasan mana yang benar dan mana yang salah. Aku tahu bahwa ini bukan lagi urusanku. Aku bukan istrinya lagi. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tumbuh di dalam dadaku. Campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan mungkin sedikit rasa kasihan. Di hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan pada Ardi. Ia selalu memperhatikan berita di TV, dan setiap kali nama ayahnya disebut, ekspresi wajahnya berubah, bukan sekadar kecewa, tapi seperti ada rasa malu yang ia pendam. Suatu malam, aku mendapati Ardi duduk di balkon sendirian, menatap langit tanpa berkata apa-apa. "Kamu belum tidur?" tanyaku, duduk di sebelahnya. Ia menghela napas panjang. "Ibu, semua orang di sekolah ngomongin ayah. Mereka bilang ayah korupsi. Mereka bilang aku anak dari penjahat." Hatiku mencelos. Aku menggenggam tangannya, berusaha memberikan ketenangan yang aku sendiri tidak yakin bisa aku rasakan. "Ayahmu memang sedang diselidiki, tapi itu belum tentu benar, Nak. Dan kalaupun benar, itu bukan salahmu. Kamu tetap Ardi, anak yang baik dan pintar. Jangan biarkan omongan orang lain mendefinisikan siapa dirimu." Ia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat sorot matanya yang penuh dengan luka. Luka yang bukan hanya berasal dari kehilangan figur ayahnya, tapi juga dari rasa malu yang kini mulai mengikutinya. Sementara itu, Rana, wanita yang dulu begitu percaya diri dan angkuh, mulai menghilang dari sorotan media. Aku tidak lagi melihat fotonya bersama Mas Lukman dalam acara-acara bisnis. Tidak ada lagi artikel tentang bagaimana mereka adalah pasangan yang serasi atau bagaimana mereka membangun kerajaan bisnis bersama. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Rana bukan tipe wanita yang akan bertahan jika keadaan mulai memburuk. Ia mungkin mencintai Mas Lukman,
Tapi aku ragu ia cukup setia untuk bertahan dalam badai ini. Beberapa minggu kemudian, spekulasi tentang skandal Mas Lukman semakin kuat. Media mulai menggali lebih dalam, dan berbagai bukti baru bermunculan. KPK resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengantongi cukup bukti untuk membawa kasus ini ke tahap penyidikan. Aku mulai bertanya-tanya, bagaimana perasaan Mas Lukman saat ini? Apakah ia ketakutan? Apakah ia menyesali semua keputusannya? Lalu, pada suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselku. Kali ini, dari nomor yang sangat familiar. Ulfa, bolehkah aku bertemu denganmu? Aku tahu aku telah banyak menyakitimu, tapi aku benar-benar butuh seseorang untuk bicara. Tolong. Pesan itu berasal dari Mas Lukman. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setelah semua yang ia lakukan, setelah semua rasa sakit yang ia berikan, sekarang ia datang mencariku? Aku menggenggam ponsel erat-erat, hatiku berkecamuk. Aku tahu bahwa aku tidak lagi memiliki kewajiban apapun terhadapnya. Tapi di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku ingin melihat seperti apa dirinya sekarang. Seperti apa wajah seorang pria yang dulunya begitu berkuasa, tapi kini perlahan-lahan kehilangan segalanya? Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Langit tampak mendung meskipun matahari sudah mulai naik. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Ardi dan Lila ketika suara televisi di ruang tamu menarik perhatianku. Suara seorang pembawa berita yang terdengar tegas menggema di dalam rumah. KPK telah resmi menangkap pengusaha energi ternama, Lukman Pradipta, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan BBM. Ia ditangkap pagi ini di kediamannya setelah pemeriksaan intensif selama beberapa minggu terakhir. Aku terpaku di tempat, spatula yang kugenggam terjatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Tanganku gemetar. Jadi, ini benar-benar terjadi. Aku bergegas ke ruang tamu, berdiri di depan televisi dengan mata melebar. Di layar, aku melihat Mas Lukman digiring oleh petugas KPK. Ia mengenakan rompi oranye yang kini menjadi simbol kejatuhan bagi banyak orang yang pernah berkuasa. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, dan matanya kosong, seolah-olah seluruh hidupnya baru saja runtuh dalam hitungan detik. Di belakangnya, para wartawan berebutan melontarkan pertanyaan. Mikrofon-mikrofon diarahkan ke wajahnya, kamera terus berkedip, dan suara-suara penuh tuduhan memenuhi udara. Pak Lukman, apakah benar Anda menerima suap dalam proyek ini? Bagaimana tanggapan Anda soal tuduhan pencucian uang? Apakah Anda akan mengajukan banding? Namun, Mas Lukman tetap diam. Ia tidak menjawab, tidak menoleh ke kanan atau kiri, hanya berjalan dengan langkah berat menuju mobil tahanan yang sudah menunggunya. Aku merasa seperti seseorang baru saja meninju dadaku. Seberapapun aku pernah membenci pria itu atas apa yang telah ia lakukan padaku dan anak-anak kami, aku tidak bisa menyangkal bahwa melihatnya dalam keadaan seperti itu menimbulkan rasa perih di hatiku. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan melihat Lila berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah oleh air mata. Bu, ayah ditangkap. Suaranya bergetar. Aku buru-buru mendekatinya, menariknya ke dalam pelukan. Iya, sayang, tapi semuanya akan baik-baik saja. Aku mencoba menenangkan, meskipun aku sendiri tidak yakin dengan kata-kataku. Dari sudut ruangan, aku melihat Ardi berdiri dengan wajah dingin. Tidak ada air mata, tidak ada keterkejutan yang berlebihan, hanya ekspresi datar yang sulit diartikan. Namun, aku tahu bahwa di dalam hatinya, ia sedang bertarung dengan perasaannya sendiri. Setelah mematikan televisi, aku membawa anak-anak ke dalam kamar. Aku tidak ingin mereka terus melihat berita ini, tidak ingin mereka tumbuh dengan trauma yang lebih besar dari yang sudah mereka alami. Tapi aku sendiri tidak bisa menghindarinya. Sepanjang hari, berita tentang Mas Lukman terus bermunculan.
Media sosial penuh dengan komentar dan spekulasi. Nama Mas Lukman menjadi trending, dan sebagian besar orang mencemoohnya. Ternyata ini alasan kenapa dia bisa cepat kaya. Koruptor kelas kakap. Dulu kelihatan sukses banget, ujung-ujungnya maling juga. Istrinya pasti tahu, cuma pura-pura diam aja. Komentar terakhir membuat darahku mendidih. Aku terlibat? Aku ingin membalas semua tuduhan bodoh itu. Tapi untuk apa? Tidak ada gunanya melawan orang-orang yang hanya tahu sepenggal kisah hidup kami dan menghakimi seenaknya. Hari itu berlalu dalam kabut ketidakpastian. Aku tidak bisa fokus melakukan apapun. Pikiranku terus melayang pada pertanyaan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Malamnya, ketika anak-anak sudah tidur, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku seharusnya merasa lega. Lelaki yang menghancurkan hidupku akhirnya mendapatkan balasannya. Tapi mengapa ada rasa sakit yang mengendap di dadaku? Saat aku tenggelam dalam pikiranku, ponselku tiba-tiba bergetar. Aku mengambilnya dan melihat sebuah nomor yang tidak dikenal. Aku ragu, tapi akhirnya kuangkat. Halo. Di ujung sana, terdengar suara yang sudah lama tidak aku dengar dengan nada yang begitu lelah dan penuh keputusasaan. Ulfa, ini aku. Suara itu, Mas Lukman. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ulfa, aku butuh bicara denganmu. Suaranya lirih, jauh berbeda dari nada arogan yang dulu selalu ia gunakan. Aku menggenggam ponsel erat-erat, mencoba menahan semua emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Masih ada lagi yang perlu dibicarakan. Tanyaku dengan suara pelan tapi tegas. Aku tahu aku sudah salah, Ulfa. Aku tahu aku menyakitimu dan anak-anak. Tapi sekarang, aku benar-benar hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup mata, mengatur napasku. Aku bisa merasakan rasa bersalah di suaranya. Tapi apakah aku siap untuk mendengar semua ini? Ulfa, aku mohon. Aku hanya ingin melihat anak-anak. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar yang tiba-tiba terasa begitu sunyi. Apakah aku siap untuk menghadapinya lagi? Ataukah ini hanya bagian dari konsekuensi yang harus ia terima? Setelah penangkapan Mas Lukman, dunia seakan bergerak dalam tempo yang aneh. Terkadang terasa lambat, di saat lain terasa begitu cepat hingga aku sulit mengikutinya. Nama Mas Lukman terus menjadi berita utama. Setiap gerak-geriknya di tahanan dikupas habis oleh media. Pengacara, analis politik, dan netizen berlomba-lomba memberikan opini mereka. Ada yang menuduhnya sebagai dalang dari skandal korupsi ini. Ada juga yang berpendapat bahwa ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Namun, di tengah hiruk-pikuk berita yang terus berputar, ada satu hal yang tiba-tiba menghilang dari pembicaraan. Rana. Aku menyadari hal ini beberapa hari setelah penangkapan Mas Lukman. Biasanya, wanita itu selalu muncul di acara-acara bisnis, di postingan media sosial, atau bahkan sekadar tertangkap kamera sebagai pasangan glamor seorang pengusaha sukses. Tapi kini, tidak ada satupun berita yang menyebutkan namanya. Tidak ada wawancara, tidak ada pernyataan pembelaan, tidak ada jejaknya sama sekali. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Biarlah dia pergi. Biarlah dia menghilang dari hidupku dan anak-anakku, karena memang dia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Namun, rasa penasaran mulai merayap perlahan. Apakah ia benar-benar menghilang? Ataukah ia sengaja bersembunyi? Suatu sore, saat aku sedang menyusun jadwal les privat untuk beberapa murid, sebuah pesan masuk di ponselku dari seorang teman lama yang masih bekerja sebagai jurnalis investigasi. Ulfa, kamu masih ingat Rana? Ada kabar kalau dia kabur ke luar negeri. Jantungku berdegup lebih kencang. Kabur. Aku membalas pesan itu dengan cepat. Maksudmu bagaimana?
Ada sumber yang bilang dia pergi ke Singapura beberapa hari sebelum Mas Lukman ditangkap. Katanya dia bawa banyak uang. Ini masih spekulasi sih, tapi orang-orang menduga dia sudah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Jadi dia memang meninggalkan Mas Lukman begitu saja. Dulu, ketika aku masih hidup sebagai istri Mas Lukman, aku sering bertanya-tanya apakah Rana benar-benar mencintai suamiku, ataukah ia hanya melihatnya sebagai batu loncatan. Kini, jawabannya terasa begitu jelas. Begitu Mas Lukman jatuh, Rana pergi tanpa jejak. Ia tidak menunggu, tidak bertahan, tidak berusaha membela pria yang dulu ia rebut dariku. Aku ingin mengatakan bahwa aku merasa puas, bahwa kepergiannya adalah karma yang pantas ia terima. Tapi kenyataannya, yang aku rasakan hanyalah kehampaan. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah mendingin di depanku. Di ruangan yang sunyi, aku membiarkan pikiranku melayang. Aku bertanya-tanya, bagaimana perasaan Mas Lukman saat ini? Apakah ia sudah tahu bahwa wanita yang ia pilih meninggalkannya begitu saja? Apakah ia menyesal telah menghancurkan keluarganya demi seseorang yang bahkan tidak bersedia bertahan bersamanya dalam masa sulit? Aku tidak punya jawaban, dan sejujurnya, aku tidak yakin apakah aku ingin tahu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa rumah mewah yang dulu ditempati Mas Lukman dan Rana kini kosong. Tidak ada aktivitas di sana, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Segalanya terasa seperti babak baru yang belum selesai, seperti teka-teki yang dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian yang jelas. Namun, satu hal yang aku yakini adalah bahwa hidupku harus terus berjalan. Rana boleh saja menghilang, Mas Lukman boleh saja hancur, tapi aku masih memiliki 2 anak yang membutuhkan aku. Aku tidak bisa membiarkan bayang-bayang masa lalu terus menghantui kami. Jadi, malam itu, aku memutuskan untuk menutup bab ini di dalam hatiku. Aku mematikan ponsel, menutup jendela, dan menarik napas dalam-dalam. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lagi mencari tahu tentang Rana, tidak akan lagi memikirkan kemana ia pergi atau apa yang akan terjadi padanya. Karena bagaimanapun juga, Rana bukan lagi bagian dari hidupku. Hidup sebagai ibu tunggal bukanlah sesuatu yang pernah kubayangkan sebelumnya. Dulu, meskipun aku tidak bekerja di luar rumah, setidaknya ada kepastian finansial. Mas Lukman selalu memastikan bahwa kebutuhan kami terpenuhi. Tapi setelah perceraian dan terutama setelah ia ditangkap karena kasus korupsi, aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidup kami telah berubah selamanya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aku menyiapkan sarapan, membangunkan Ardi dan Lila, memastikan mereka bersiap untuk sekolah. Di depan mereka, aku berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati, aku tahu betapa rapuhnya diriku. Masalah yang paling berat bukan hanya soal keuangan atau membagi waktu antara pekerjaan dan anak-anak, tetapi juga emosi mereka. Ardi, anak sulungku, mengalami perubahan drastis sejak ayahnya ditangkap. Ia tidak lagi menjadi anak laki-laki ceria yang dulu selalu bersemangat bercerita tentang sekolah atau mimpinya. Kini, ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah marah, dan yang paling menyakitkan, ia mulai menjauh dariku. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya yang berubah. Ia sering pulang larut tanpa memberi kabar. Jika kutanya, ia hanya menjawab singkat atau bahkan mengabaikanku sama sekali. Laporan dari sekolah mulai datang. Ardi bolos, nilai-nilainya menurun, dan bahkan ada laporan bahwa ia berkelahi dengan teman-temannya. Aku mencoba bicara dengannya, tapi yang kudapat hanyalah tatapan dingin dan kata-kata yang menusuk. Kenapa ibu masih peduli? Bukankah sejak awal ayah juga ninggalin kita? Kenapa kita nggak sekalian aja pergi? Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Aku tahu ini bukan Ardi yang sebenarnya.
Aku tahu ia sedang marah, sedang berusaha memahami dunianya yang tiba-tiba runtuh. Tapi sebagai ibunya, aku tidak bisa membiarkan ia terus seperti ini. Suatu malam, aku menunggunya pulang. Sudah hampir jam 11, dan ia belum juga tiba di rumah. Aku mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Lila sudah tertidur di kamarnya, sementara aku duduk di ruang tamu. Perasaan cemas semakin menghimpit dadaku. Saat akhirnya pintu terbuka dan Ardi masuk, aku langsung berdiri. "Kamu dari mana? Kenapa pulang selarut ini?" Ia hanya melirikku sekilas, lalu berjalan ke kamarnya seolah aku tidak ada. Tapi kali ini, aku tidak bisa tinggal diam. Aku menghalangi jalannya dan menatapnya dengan tegas. "Ardi, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Ibu tahu kamu marah, kamu kecewa, tapi ini bukan caranya." Matanya menatapku tajam. "Terus, ibu mau aku gimana? Pura-pura semuanya baik-baik aja? Pura-pura ayah nggak ninggalin kita? Pura-pura teman-temanku nggak ngetawain aku karena ayah masuk penjara?" Aku terdiam. Dadaku sesak mendengar ucapannya. Aku tahu ini menyakitkan untuknya. Aku tahu ia merasa dunia tidak adil. Dengan suara yang lebih lembut, aku berkata, "Ibu juga terluka, Nak. Ibu juga kehilangan banyak hal. Tapi kita masih punya satu sama lain. Kita masih punya keluarga ini." Ardi menghela napas panjang, lalu menunduk. Aku bisa melihat ada sesuatu yang berperang di dalam dirinya. Kemarahan, kesedihan, dan mungkin juga rasa takut. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia tidak mendorongku menjauh. Malam itu, setelah ia masuk ke kamarnya, aku menangis dalam diam. Aku merasa gagal sebagai ibu, merasa tidak cukup kuat untuk melindungi anak-anakku dari luka yang ditinggalkan oleh Mas Lukman. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak boleh menyerah. Keesokan harinya, aku mulai mencari bantuan. Aku menemui guru-guru Ardi, mencoba memahami situasinya di sekolah. Aku juga mulai mengajaknya bicara lebih sering, meskipun jawabannya masih dingin dan singkat. Aku bahkan mempertimbangkan untuk membawanya ke psikolog, tapi aku tahu aku harus menunggu saat yang tepat. Di sisi lain, Lila lebih mudah beradaptasi, meskipun aku tahu ia juga merindukan ayahnya. Berbeda dengan Ardi, Lila tidak melampiaskan emosinya dengan kemarahan, melainkan dengan diam. Ia sering duduk sendirian di kamarnya, menggambar atau menulis di buku hariannya. Kadang-kadang, aku memergokinya menatap foto lama keluarga kami. Matanya berkaca-kaca. "Bu, ayah masih sayang sama kita nggak?" tanyanya suatu hari dengan suara pelan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku yakin ayah tetap sayang. Tapi kadang, orang dewasa membuat kesalahan. Kesalahan yang besar. Lila mengangguk pelan, seolah mencoba memahami sesuatu yang terlalu rumit untuk anak seusianya. Malam-malam terasa panjang, hari-hari terasa berat. Tapi aku tahu aku harus bertahan. Aku harus menjadi tempat berlindung bagi anak-anakku. Harus menjadi orang yang tetap berdiri ketika segalanya runtuh. Karena aku tahu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk mereka. Hari itu dimulai seperti biasa. Pagi yang sibuk dengan menyiapkan sarapan untuk Ardi dan Lila, memastikan mereka berangkat sekolah tepat waktu, lalu menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan mengajar les privat. Namun, sebuah panggilan telepon di siang hari mengubah segalanya. Saat melihat nomor tak dikenal di layar ponsel, aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Begitu kudekatkan ke telinga, suara yang sudah lama tak kudengar menyapa dari seberang. "Ulfa, ini aku, Lukman." Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada begitu banyak emosi yang bercampur di dalam diriku. Marah, sakit hati, kecewa, tapi juga sedikit rasa penasaran. Untuk apa dia meneleponku setelah sekian lama? Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu, tapi aku ingin bertemu.
lanjutnya dengan suara lirih. Aku ingin meminta maaf, Ulfa. Aku tidak langsung menjawab. Sebagian dari diriku ingin menutup telepon saat itu juga, membiarkannya menghadapi konsekuensi perbuatannya tanpa perlu bertemu denganku. Tapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Baiklah, akhirnya aku berkata, aku akan datang. 2 hari kemudian, aku mengunjungi rumah tahanan tempat Mas Lukman ditahan. Ruangan pertemuan itu dingin dan sunyi. Beberapa tahanan lain juga menerima kunjungan dari keluarga mereka. Tapi aku tidak memperhatikan siapapun selain sosok di hadapanku, Mas Lukman. Aku nyaris tidak mengenalinya. Dulu, ia selalu tampil rapi dan penuh percaya diri, seorang pengusaha sukses yang terlihat berwibawa. Tapi sekarang, ia tampak jauh berbeda. Wajahnya tirus, matanya cekung, rambutnya lebih panjang dan berantakan. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tidak seperti jas mahal yang dulu sering ia pakai. Saat aku duduk di depannya, ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kumaknai, campuran penyesalan, rasa bersalah, dan mungkin juga sedikit harapan. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, menunggu apa yang ingin ia katakan. Ulfa, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah menghancurkan keluargaku sendiri. Suaranya serak, seolah ada beban berat yang ia pikul. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Bisnis, kebebasan, bahkan Rana pun pergi meninggalkanku. Aku tidak terkejut mendengar namanya. Aku sudah tahu dari berita bahwa Rana kabur ke luar negeri, meninggalkan Mas Lukman sendirian dalam kehancurannya. Aku tidak ingin mengeluh atau mencari pembenaran, lanjutnya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menyesal telah menghancurkan rumah tangga kita. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu dan anak-anak kita. Aku menghela napas panjang. Penyesalan itu datang terlambat, Mas. Ia menunduk. Aku tahu. Aku sadar aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi setidaknya, aku ingin meminta maaf. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran dalam kata-katanya. Selama ini, aku memimpikan momen ini, momen di mana ia akhirnya mengakui kesalahannya. Tapi kini, setelah itu benar-benar terjadi, aku justru merasa kosong. Aku telah melewati banyak hal sejak kau pergi, kataku pelan. Aku harus membesarkan Ardi dan Lila sendirian, melihat mereka berjuang menerima kenyataan bahwa ayah mereka bukan lagi sosok yang mereka banggakan. Aku harus menahan diri agar tidak terpuruk, agar tetap kuat demi mereka. Jadi sekarang, setelah semua ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menerima permintaan maafmu begitu saja. Mas Lukman mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku tidak berharap kau langsung memaafkanku, Ulfa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Dan aku ingin tahu, bagaimana keadaan Ardi dan Lila. Nada suaranya penuh kerinduan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sekilas sosok ayah yang dulu mereka kenal. Tapi aku juga tahu bahwa anak-anak kami telah melewati masa-masa sulit karena perbuatannya. Mereka berusaha bertahan, jawabku jujur. Lila lebih tenang, tapi Ardi, dia sangat marah, Mas. Dia merasa dikhianati. Dia kehilangan kepercayaan pada banyak hal. Mata Mas Lukman tampak berkaca-kaca. Aku ingin bicara dengan mereka. Aku ingin meminta maaf langsung pada mereka. Aku menggeleng pelan. Belum sekarang. Ardi belum siap. Dan aku tidak ingin memaksanya sebelum dia benar-benar menginginkannya. Mas Lukman menundukkan kepalanya, menggenggam tangannya erat di atas meja seolah menahan emosi. Aku melihat tangannya gemetar, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Dulu, ia adalah pria yang penuh kendali, yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang,
Ia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk keluarganya. Kami terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya lagi dan berkata dengan suara lirih, "Aku mengerti. Aku hanya berharap suatu hari nanti mereka bisa memaafkanku." Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku juga berharap begitu. Ketika akhirnya aku berdiri untuk pergi, Mas Lukman tidak mencoba menahanku. Ia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran harapan, penyesalan, dan mungkin juga kelegaan karena setidaknya ia telah mengungkapkan semuanya. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku merasa lebih ringan. Tidak karena aku telah sepenuhnya memaafkannya, tapi karena aku tahu bahwa aku tidak lagi terikat oleh luka masa lalu. Aku telah mendengar permintaan maafnya, dan meskipun aku belum bisa menerimanya sepenuhnya, aku tahu bahwa aku bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban itu lagi. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, terutama untuk anak-anakku. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku bisa benar-benar bergerak maju. Hari itu hujan turun dengan deras, membasahi jalanan dan menciptakan genangan air di berbagai sudut. Aku sedang merapikan rumah setelah seharian sibuk mengajar les privat ketika suara ketukan di pintu mengejutkanku. Siapa yang datang sore-sore begini? Aku mengintip dari balik jendela, dan seketika tubuhku menegang. Di depan rumahku, berdiri sosok yang sudah lama ingin kulupakan, Rana. Aku membuka pintu dengan hati-hati, masih tak percaya bahwa perempuan yang dulu menghancurkan rumah tanggaku kini berdiri di hadapanku, kuyup karena hujan. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat lebih kurus daripada terakhir kali aku melihatnya di berita. "Ulfa," suaranya bergetar. "Bolehkah aku bicara denganmu?" Aku hampir ingin menutup pintu dan mengabaikannya. Bagiku, tidak ada alasan untuk membiarkannya masuk setelah semua yang ia lakukan. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang membuatku berhenti. Ia tidak lagi terlihat sebagai perempuan angkuh yang dulu dengan bangga menggandeng tangan Mas Lukman di depan umum. Ia terlihat hancur. Dengan berat hati, aku melangkah ke samping, memberi isyarat agar ia masuk. Di ruang tamu, Rana duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, seolah tak punya lagi kepercayaan diri yang dulu selalu ia tunjukkan. Aku duduk di depannya, menyilangkan tangan di dada, menunggunya bicara. "Aku tahu aku tidak pantas berada di sini," ia memulai dengan suara nyaris berbisik. "Aku tahu aku telah menyakitimu, telah menghancurkan keluargamu." Aku tetap diam. Aku ingin tahu kemana arah pembicaraannya. Aku datang bukan untuk meminta belas kasihan, Ulfa. Aku hanya ingin meminta maaf, karena aku sadar aku telah membuat kesalahan besar. Aku menghela napas. Kenapa baru sekarang? Setelah semuanya terjadi? Setelah Mas Lukman dipenjara dan hidupmu berantakan? Rana menundukkan kepala, menggigit bibirnya seolah menahan emosi. Karena dulu aku buta. Aku pikir aku mencintai Mas Lukman. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata, semua itu hanya ilusi. Aku tertawa kecil, meskipun tak ada kebahagiaan dalam suara itu. Ilusi. Ia mengangguk pelan. Saat Mas Lukman masih berjaya, aku merasa dunia ada di genggamanku. Aku merasa menang, merasa lebih baik darimu. Tapi ketika semuanya runtuh, aku menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa baginya. Aku hanya bagian dari kesalahan besar yang ia buat. Aku memandangnya dengan ekspresi datar. Dan kau baru menyadarinya sekarang. Rana mengusap wajahnya, suaranya semakin lirih. Aku kira kami akan bahagia bersama, Ulfa. Tapi begitu perusahaan bangkrut dan penyelidikan dimulai, aku mulai melihat sisi lain dari Mas Lukman. Ia menjadi kasar, mudah marah, dan selalu menyalahkan keadaan. Aku mencoba bertahan, tapi pada akhirnya, aku memilih pergi. Aku menatapnya tajam. "Pergi?
Atau kabur dengan uang hasil korupsi? Rana terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku memang pergi dengan uang itu. Tapi aku tidak menikmati 1 sen pun. Aku hidup dalam ketakutan, dikejar-kejar, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupku setelah semua itu. Dan akhirnya, aku menyerahkan diri. Aku membelalakan mata. Apa? Rana menatapku dengan mata penuh kepedihan. Aku kembali ke Indonesia dengan keinginan untuk bertanggung jawab. Aku sudah memberikan semua informasi yang aku punya kepada penyidik. Aku tahu aku akan dipenjara, dan aku menerimanya. Aku tidak ingin terus hidup dalam pelarian. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan Rana akan melakukan ini. Aku selalu menganggapnya sebagai perempuan egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi kini, di hadapanku, ia terlihat benar-benar hancur dan menyesal. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyaku akhirnya. Rana menarik napas dalam, lalu berkata, "Karena aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal, Ulfa. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar menang. Aku kehilangan segalanya, seperti halnya kau. Aku hanya ingin meminta maaf sebelum semuanya terlambat." Aku menatapnya lama. Ada begitu banyak amarah dan kebencian yang dulu kurasakan terhadapnya. Tapi saat melihatnya sekarang, rapuh, putus asa, dan menyesal, aku tidak bisa lagi merasa puas dengan penderitaannya. Aku menghela napas panjang, mencoba memahami perasaanku sendiri. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Rana," kataku akhirnya. "Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua luka yang kau sebabkan." Rana menunduk. "Aku mengerti. Aku tidak berharap kau memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Kami terdiam cukup lama. Suara hujan di luar masih terdengar deras, menciptakan suasana yang semakin muram. Akhirnya, Rana berdiri. "Terima kasih sudah mau mendengarkan, Ulfa. Aku akan pergi sekarang." Aku mengangguk pelan, membiarkannya berjalan menuju pintu. Tapi sebelum ia pergi, aku berkata, "Aku berharap kau benar-benar berubah, Rana. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Ia menoleh, menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk sebelum akhirnya pergi, meninggalkan jejak air hujan di lantai rumahku. Aku berdiri di sana cukup lama setelah ia pergi, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bahwa babak baru dalam hidupku benar-benar telah dimulai. Karena kini, aku menyadari satu hal, aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seseorang yang telah melewati badai dan tetap berdiri. Hidup tidak pernah memberikan jeda bagi mereka yang tertimpa musibah. Setelah pertemuanku dengan Mas Lukman dan Rana, aku merasa seakan ada beban yang sedikit terangkat dari pundakku, tetapi kenyataan tetap menuntutku untuk terus berjuang. Aku masih harus membesarkan Ardi dan Lila sendirian, masih harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan kami, dan yang lebih sulit, aku masih harus menemukan kembali diriku sendiri setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang kini tinggal kenangan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rutinitasku dimulai dengan menyiapkan sarapan untuk anak-anak, memastikan mereka siap sekolah, lalu membersihkan rumah sebelum berangkat mengajar les privat. Awalnya, aku hanya memiliki beberapa murid, tetapi perlahan, jumlah mereka bertambah. Aku mulai dikenal di lingkungan sekitar sebagai guru yang sabar dan telaten. Aku bahkan mendapatkan beberapa tawaran mengajar di bimbingan belajar kecil. Namun, itu belum cukup. Tunjangan yang diberikan Mas Lukman setelah perceraian tidak bisa sepenuhnya menutupi biaya hidup kami. Aku tahu aku harus melakukan lebih dari sekadar mengajar les privat, jika ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Ardi dan Lila. Maka, aku mulai berjualan makanan kecil-kecilan,
membuat kue dan jajanan yang kutitipkan di warung-warung sekitar. Aku belajar dari internet, mencoba berbagai resep hingga akhirnya menemukan beberapa yang laris. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, aku akan duduk di dapur, menguleni adonan, menggoreng, atau memanggang kue sambil berpikir tentang bagaimana caranya agar hidup kami bisa lebih baik. Namun, perjuangan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari di mana aku merasa kelelahan luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Ada saat di mana aku menangis sendirian di malam hari, bertanya-tanya apakah aku benar-benar bisa melewati semua ini. Tapi setiap kali aku melihat wajah Ardi dan Lila, aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan selain terus maju. Ardi masih menjadi tantangan terbesarku. Setelah perceraian, ia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan pemberontak. Ia sering pulang terlambat tanpa memberi kabar. Nilai-nilainya di sekolah menurun, dan ia semakin sering mengurung diri di kamar. Aku tahu ia masih menyimpan amarah terhadap ayahnya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suatu malam, aku melihatnya duduk sendirian di teras rumah, menatap langit tanpa ekspresi. Aku membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. "Ardi, kamu mau cerita sesuatu ke ibu?" tanyaku lembut. Ia menghela napas panjang. "Apa gunanya, Bu? Semua sudah terlanjur. Ayah sudah menghancurkan hidup kita." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Aku tahu ia masih menyimpan rasa sakit yang dalam, tetapi ia memilih menyembunyikannya dengan sikap acuh tak acuh. "Ibu tahu ini berat buat kamu," kataku pelan. "Tapi kamu tidak boleh membiarkan kesalahan ayah menghancurkan masa depanmu." Ardi tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Masa depan? Aku bahkan tidak tahu mau jadi apa nanti." Aku menggenggam tangannya erat. "Kamu masih punya waktu untuk menemukan itu, Nak. Ibu ada di sini untuk membantumu. Tapi kamu harus berusaha juga." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia tidak menjawab, tetapi aku tahu bahwa ia mulai mendengarkan. Sementara itu, Lila lebih mudah beradaptasi. Meskipun ia juga merindukan sosok ayahnya, ia lebih banyak menyibukkan diri dengan sekolah dan teman-temannya. Ia sering membantuku di dapur atau sekadar menemani saat aku membuat kue di malam hari. Kadang-kadang, ia akan bercerita tentang harinya di sekolah, tentang guru yang menyebalkan atau teman-teman yang menyenangkan. Suatu hari, saat aku sedang sibuk menata kue untuk dikemas, ia bertanya, "Ibu, nanti kalau usaha kue ibu sukses, ibu mau kasih nama apa?" Aku tersenyum dan berpikir sejenak. "Mungkin kue Bu Ulfa?" Lila tertawa kecil. "Ah, kurang keren. Harusnya yang lebih menarik, biar banyak yang beli." Aku terdiam. Itu adalah pertama kalinya aku benar-benar memikirkan bahwa usaha kecil ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku mulai lebih serius dalam mengembangkan bisnis kecilku. Aku mencari cara untuk memasarkan produk secara lebih luas, belajar tentang strategi pemasaran, bahkan mencoba menjual kue melalui media sosial. Perlahan, pesanan mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku mulai membangun sesuatu yang benar-benar milikku sendiri. Tentu, bukan berarti hidup menjadi lebih mudah. Ada banyak hari di mana aku merasa kelelahan, di mana pesanan tiba-tiba sepi, atau di mana Ardi kembali menunjukkan sikap pemberontaknya. Ada juga momen-momen di mana aku masih dihantui oleh masa lalu, oleh luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tetapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat mengapa aku memulai semua ini. Karena aku ingin menunjukkan kepada anak-anakku bahwa kami tidak harus selamanya terjebak dalam kesedihan. Bahwa kami bisa bangkit, meskipun butuh waktu dan usaha yang tidak sedikit. Aku belajar bahwa memulai kembali bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depan.
Aku tahu bahwa aku masih jauh dari kata sukses, tetapi setidaknya, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang semu, tetapi sesuatu yang bisa aku ciptakan sendiri, sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun aku sudah berusaha keras membangun hidup baru bersama Ardi dan Lila, berita tentang kasus korupsi Mas Lukman terus bermunculan di media. Proses hukum berjalan lambat, seperti yang sudah kuduga. Setiap kali melihat berita tentang persidangannya di televisi atau membaca tajuk utama di surat kabar, ada perasaan aneh yang menyelimutiku, campuran antara amarah, kesedihan, dan kelelahan. Aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku masih menjadi bagian dari cerita ini. Beberapa kali, aku dipanggil sebagai saksi dalam persidangan. Duduk di depan hakim, mendengar pengacara berbicara tentang kejahatan yang dilakukan mantan suamiku, dan menjawab pertanyaan yang kadang terasa menusuk membuatku kembali mengingat betapa hancurnya hidupku akibat perbuatannya. Bu Ulfa, apakah Anda mengetahui tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Tuan Lukman selama pernikahan Anda? Aku menelan ludah, berusaha menjaga ketenangan. Saya tidak pernah terlibat dalam urusan bisnis mantan suami saya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu menahu tentang keuangan perusahaannya. Beberapa orang di ruang sidang menatapku dengan curiga, seolah mereka bertanya-tanya apakah aku benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura bodoh. Aku tahu ada yang menganggapku bagian dari kejahatannya hanya karena aku pernah menjadi istrinya. Itu menyakitkan, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Setelah setiap sidang, aku pulang dengan tubuh dan pikiran yang terasa berat. Aku mencoba menghindari berita, tetapi Ardi kadang-kadang masih membahasnya dengan kemarahan yang sulit ia sembunyikan. Kenapa hukum di negara ini lelet sekali, Bu? Tanyanya suatu malam setelah menonton berita. Sudah jelas ayah bersalah, kenapa dia belum juga divonis? Aku menghela napas panjang. Hukum itu rumit, Nak. Banyak yang bermain di dalamnya. Tapi yang pasti, cepat atau lambat, ayah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ardi mendengus. Aku cuma ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia sudah menghancurkan hidup kita, dan dia juga merusak banyak orang lain. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkannya, tetapi aku tahu betapa dalam luka di hatinya. Aku juga masih bergulat dengan perasaanku sendiri, antara ingin melihat keadilan ditegakkan dan perasaan iba terhadap Mas Lukman yang kini telah kehilangan segalanya. Sementara itu, tekanan dari kasus ini tidak hanya datang dari persidangan. Aku mulai merasakan bagaimana nama mantan istri Lukman menjadi stigma yang melekat padaku. Proses hukum yang panjang akhirnya mencapai titik terang. Hakim akhirnya menjadwalkan sidang putusan, dan hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku tidak tahu apakah aku harus datang atau tidak, tetapi hatiku berkata bahwa aku perlu berada di sana, bukan untuk Mas Lukman, tetapi untuk diriku sendiri. Ketika aku tiba di pengadilan, aku melihat Mas Lukman di dalam ruang sidang. Ia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu selalu tampil berwibawa dan percaya diri. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung, dan wajahnya penuh dengan kelelahan. Ia menatapku sekilas, tetapi aku tidak bisa membaca ekspresinya. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Lukman Prasetya serta denda sebesar 5 miliar rupiah atas keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan BBM. Aku menarik napas dalam. 12 tahun. Aku menoleh ke arah Mas Lukman. Ia tidak bereaksi berlebihan. Tidak ada protes, tidak ada emosi yang meledak-ledak. Ia hanya menundukkan kepalanya, seolah menerima takdir yang kini menimpanya. Saat persidangan usai dan ia digiring keluar oleh petugas, aku tetap berdiri di tempatku.
Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau sedih. Sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh padaku sekali lagi. Kali ini, ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Tetapi aku tahu, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah ini akhir dari segalanya atau justru awal dari sesuatu yang baru. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Karena hidupku tidak lagi ditentukan oleh kesalahan orang lain. Hidupku adalah milikku sendiri, dan aku akan terus maju. Setahun setelah vonis dijatuhkan kepada Mas Lukman, hidupku mulai menemukan bentuknya yang baru. Tidak lagi ada keterikatan dengan masa lalu yang menyakitkan. Tidak lagi ada ketakutan akan skandal yang menjerat keluargaku. Aku mulai menjalani hari-hari dengan lebih tenang, lebih damai, meskipun tantangan sebagai ibu tunggal tetap ada. Ardi dan Lila tumbuh dengan caranya masing-masing dalam menghadapi segala perubahan. Ardi, yang dulu penuh kemarahan dan pemberontakan, perlahan mulai menemukan jalannya kembali. Aku melihatnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tidak lagi pulang larut atau menghilang tanpa kabar. Nilai-nilainya di sekolah juga membaik, meskipun masih ada saat-saat di mana ia terjebak dalam bayang-bayang kekecewaannya terhadap ayahnya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu membaca laporan keuangan kecil-kecilan dari bisnis kue yang aku bangun, Ardi tiba-tiba menghampiriku. "Bu, kalau aku ingin masuk jurusan hukum nanti, Ibu setuju?" tanyanya. Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Hukum? Kenapa?" Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahku. "Aku ingin mengerti bagaimana hukum bekerja. Aku ingin tahu bagaimana orang seperti ayah bisa jatuh, bagaimana sistem bisa mempermainkan keadilan, dan bagaimana aku bisa memperbaikinya." Hatiku menghangat. Aku melihat kilatan tekad di matanya, sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh dendam dan kebencian. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. "Ibu akan selalu mendukung apapun pilihanmu, Nak. Kalau itu yang ingin kamu perjuangkan, lakukan dengan hati yang bersih." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat secercah harapan dalam dirinya. Sementara itu, Lila tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Ia sering membantuku di dapur, bahkan mulai belajar membuat beberapa resep kue sendiri. Aku menyadari bahwa ada kemungkinan ia memiliki bakat di bidang kuliner, sesuatu yang mungkin bisa ia kembangkan lebih jauh. Suatu sore, ia datang ke dapur dengan membawa sebuah notebook kecil dan tersenyum lebar. "Ibu, aku punya ide." Aku mengangkat alis. "Ide apa?" Ia membuka notebooknya dan memperlihatkan beberapa sketsa logo dan nama untuk usaha kue kami. "Gimana kalau kita kasih nama Lila S. Delik? Biar terdengar profesional. Kita bisa buat Instagram, mulai jualan online, dan kalau bisa, kita punya kafe kecil nanti." Aku tertawa kecil, terkejut sekaligus terharu. "Wah, ide yang luar biasa. Tapi kita harus mulai dari yang kecil dulu, ya? Pelan-pelan kita bangun bisnis ini." Lila mengangguk semangat. "Pokoknya aku akan bantu ibu sampai kita sukses." Aku menatapnya dengan penuh kasih. Anak perempuan kecilku, yang dulu hanya memandangku dengan mata polos, kini mulai menunjukkan impian dan ambisinya sendiri. Aku merasa bangga. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang luka, aku akhirnya mulai memahami makna kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan bukan sesuatu yang datang dari luar, bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita bangun sendiri, meskipun dari puing-puing kehancuran. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi menyimpan kebencian untuk Mas Lukman. Dulu, aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa memaafkannya atas apa yang ia lakukan pada kami. Tetapi seiring waktu,
Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diriku sendiri dari belenggu masa lalu. Suatu hari, aku menerima surat dari penjara. Surat dari Mas Lukman. Aku membacanya dengan hati-hati. Isinya adalah permintaan maaf yang panjang. Ia menceritakan bagaimana hidup di balik jeruji besi mengajarkannya tentang arti kehilangan. Bagaimana ia kehilangan keluarganya, kehilangan kepercayaannya, kehilangan segalanya. Ia menulis bahwa ia tidak mengharapkan aku untuk memaafkannya, tetapi ia berharap suatu hari nanti, Ardi dan Lila bisa memahami bahwa ayah mereka bukan hanya sekadar pria yang jatuh dalam kesalahan, tetapi juga seorang manusia yang belajar dari kegagalannya. Aku menutup surat itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak membalasnya. Bukan karena aku masih marah, tetapi karena aku tahu bahwa jawaban terbaik adalah bagaimana aku menjalani hidupku sekarang. Tanpa rasa benci, tanpa dendam, hanya dengan fokus pada masa depan yang lebih baik. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur. Aku menikmati secangkir teh hangat di teras rumah sambil melihat matahari terbit, membiarkan sinarnya menyentuh kulitku dan memberiku harapan baru. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa terjebak dalam kisah lama yang menyakitkan. Kini, aku adalah Ulfa yang baru, seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang mandiri, dan seorang individu yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Mungkin aku tidak memiliki semua yang aku impikan dulu. Aku tidak memiliki rumah tangga yang sempurna seperti yang pernah kubayangkan. Tetapi aku memiliki anak-anak yang luar biasa, impian yang sedang berkembang, dan hati yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup.